Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piran Bae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Rizky adalah seorang petani yang rajin. Setiap hari, dia bangun saat fajar masih menyelimuti desa dan berangkat ke sawah untuk bekerja. Dengan keringat yang bercucuran, dia mengolah tanah, menanam padi, dan merawat ladangnya dengan penuh dedikasi. Bagi Rizky, kerja keras adalah bentuk cinta terhadap keluarganya. Dia ingin memberikan kehidupan yang layak bagi Erna dan anak-anaknya, meskipun dalam keterbatasan. Erna, seorang wanita yang anggun dan lembut, selalu mengurus rumah dengan penuh cinta. Setiap hari, dia memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak-anak mereka. Namun, di balik wajahnya yang lembut dan sikapnya yang penuh kasih, ada keresahan yang perlahan tumbuh di hatinya. Perasaan hampa yang tidak bisa dia pahami mulai menggelayuti pikirannya. Ketika Rizky sedang bekerja di ladang, datanglah kakak ipar mereka, Arman. Arman adalah kakak laki-laki Rizky yang tinggal di desa sebelah. Seorang pria yang tampan dan berkarisma, berbeda dengan Rizky yang pendiam dan sederhana. Arman sering mengunjungi Erna, membantu dengan pekerjaan-pekerjaan di rumah atau sekadar mengobrol di teras. Awalnya, kehadiran Arman tidak menimbulkan kecurigaan. Dia adalah keluarga, dan wajar saja jika dia membantu Erna saat Rizky sibuk. Namun, seiring waktu, percakapan di antara mereka semakin akrab. Arman memiliki cara berbicara yang membuat Erna merasa dihargai, merasa cantik, dan merasa diinginkan. Sesuatu yang lama tidak dia rasakan dari Rizky yang lebih fokus pada pekerjaannya. Sore itu, saat matahari perlahan tenggelam di balik bukit, menciptakan semburat merah di langit desa, Erna dan Arman duduk di teras rumah. Angin sepel-sepel membawa wangi bunga-bunga dari kebun kecil mereka. Anak-anak sudah tertidur, dan suasana menjadi hening. Arman menatap Erna dalam-dalam, dan tanpa berkata-kata, Erna tahu apa yang akan terjadi. "Kamu tahu, Erna," kata Arman dengan suara serak, "aku selalu mengagumimu. Kamu berbeda, istimewa." Erna tidak menjawab. Hatinya berdebar, antara rasa bersalah dan keinginan yang tak bisa dia bendung. Ketika Arman mendekatkan dirinya, Erna tidak menolak. Dalam sekejap, mereka sudah terperangkap dalam pelukan yang hangat, tetapi penuh dengan dosa. Malam itu menjadi awal dari hubungan gelap di antara mereka. Setiap kali Rizky pergi bekerja, Arman datang. Mereka bertemu di tempat-tempat yang tersembunyi, jauh dari pandangan penduduk desa yang tidak tahu apa-apa. Erna terperangkap dalam kenikmatan yang semu, sementara Arman menikmati setiap detik perselingkuhan ini tanpa memikirkan konsekuensinya. Namun, di desa yang kecil, rahasia sulit disimpan. Tetangga-tetangga mulai curiga, terutama karena mereka sering melihat Arman mengunjungi rumah Erna ketika Rizky tidak ada. Desas-desus mulai menyebar seperti api yang membakar. Hingga pada suatu hari, Rizky pulang lebih cepat dari biasanya. Rasa lelah yang biasa menyertainya pulang berubah menjadi kejanggalan ketika dia melihat bayangan dua orang dari jendela kamar. Dengan hati yang berdebar, dia membuka pintu rumah dan mendapati pemandangan yang menghancurkan hatinya. Erna dan Arman sedang bersama di tempat yang seharusnya hanya menjadi milik Rizky. Waktu seolah berhenti. Erna terkejut, sementara Arman berusaha menjelaskan, tetapi kata-kata tidak bisa menutupi kenyataan yang sudah terjadi. Rizky berdiri kaku, antara marah, kecewa, dan hancur. Tanpa berkata apa-apa, Rizky berbalik dan pergi, meninggalkan rumah yang kini terasa asing baginya. Erna menangis, menyadari betapa besar kesalahan yang telah dia perbuat. Arman, yang selalu tampak tenang dan percaya diri, kini tidak tahu harus berbuat apa. Hari-hari berikutnya terasa sangat berat. Rizky memilih tinggal di rumah orang tuanya, sementara Erna tinggal sendirian dengan anak-anak yang tidak mengerti apa yang terjadi. Desa yang kecil itu kini penuh dengan bisikan dan tatapan sinis. Erna kehilangan semuanya, kehormatannya, cintanya, dan kebahagiaan yang pernah dia rasakan. Sementara itu, Rizky mencoba menenangkan hatinya. Dia mencintai Erna, tetapi pengkhianatan ini terlalu dalam untuk dimaafkan. Dia tahu, kepercayaan yang telah hancur sulit untuk dibangun kembali. Arman, di sisi lain,
Merasa bersalah tetapi juga tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan yang dia buat. Di suatu pagi, Rizky kembali ke rumah. Dengan suara yang tegas namun lembut, dia mengatakan pada Erna bahwa dia akan menceraikannya. Dia tidak bisa hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan, meskipun cinta itu masih ada, meskipun kenangan bersama masih melekat kuat. Perselingkuhan itu membawa kehancuran bukan hanya pada pernikahan mereka, tetapi juga pada kehidupan mereka masing-masing. Arman terasing dari keluarga dan desa, sementara Erna hidup dalam penyesalan yang tak berkesudahan. Rizky, meski dengan hati yang terluka, berusaha membangun kembali hidupnya, mengubur kenangan pahit di balik keringat yang mengalir di ladangnya. Waktu terus berlalu setelah perceraian Erna dan Rizky. Desa kecil itu kembali tenang, meskipun cerita tentang perselingkuhan Erna dengan Arman masih menjadi bisikan di antara para tetangga. Erna menjalani hidupnya dengan perasaan menyesal yang tak pernah surut. Meskipun dia berusaha memperbaiki dirinya, hati Rizky sudah terluka terlalu dalam untuk memaafkannya. Tak lama kemudian, Erna jatuh sakit. Penyakitnya misterius dan sulit dijelaskan oleh tabib desa. Tubuhnya semakin lemah, dan dalam hitungan minggu, Erna meninggal dunia. Kematiannya membuat banyak orang bersimpati, namun di balik tatapan iba, ada bisikan-bisikan yang mengaitkan kematiannya dengan dosa-dosa yang telah dia perbuat. Malam setelah pemakamannya, ketika gelap menyelimuti desa, ruh Erna memasuki alam barzakh, tempat persinggahan sementara sebelum hari kebangkitan. Erna mendapati dirinya berada di dalam kuburnya yang sempit dan gelap. Ketika dia mulai menyadari apa yang terjadi, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang mengerikan. Suara mendesis dan gerakan-gerakan di sekitarnya membuat Erna terperangah. Dari setiap sudut kuburnya, muncul ratusan kalajengking yang besar dan berwarna hitam legam. Mata mereka bersinar merah dalam kegelapan, penuh dengan kebencian dan amarah. Kalajengking-kalajengking itu merayap ke arah Erna, yang ketakutan dan tidak bisa bergerak. Dengan sengatan yang sangat menyakitkan, kalajengking-kalajengking itu mulai menyerangnya. Setiap sengatan membawa rasa sakit yang luar biasa, membuat Erna merasakan penderitaan yang tak terbayangkan. Tubuhnya terbakar oleh racun dari sengatan-sengatan tersebut, tetapi dia tidak bisa mati atau hilang kesadaran. Rasa sakit itu terus berulang, seolah tidak pernah ada akhir. Di tengah siksaan tersebut, Erna mendengar suara-suara yang menyalahkannya atas perbuatannya di dunia. Suara-suara itu mengingatkannya pada dosa besar yang telah dia lakukan, menghancurkan pernikahannya, merusak kepercayaan suaminya, dan membawa aib pada keluarganya. Setiap sengatan kalajengking menjadi pengingat dari pengkhianatan yang dia lakukan. Erna berteriak meminta ampunan, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Rasa sesal yang dia rasakan saat hidup tidak lagi berarti di alam kubur ini. Di tempat ini, tidak ada jalan keluar, tidak ada penebusan. Siksa kubur ini adalah akibat dari dosa-dosa yang dia bawa ke dalam kematian. Waktu di alam kubur berjalan lambat, dan penderitaan Erna terasa seperti berlangsung selamanya. Setiap sengatan, setiap gerakan kalajengking yang merayap di tubuhnya, adalah pengingat dari keputusan-keputusan buruk yang pernah dia ambil. Di dunia, dia mungkin telah melupakan akibat dari dosa-dosanya, tetapi di alam kubur ini, semuanya terbuka lebar. Sementara itu, di desa, Erna mulai dilupakan. Kehidupan berjalan seperti biasa, dan Rizky melanjutkan hidupnya, berusaha membangun kembali kebahagiaannya yang pernah hancur. Namun, di alam kubur, Erna terus merasakan siksaan yang tak terhindarkan, sebagai pengingat abadi bahwa setiap perbuatan di dunia akan mendapatkan balasannya di akhirat.